Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Abah Warkop Channel di kegiatan Safari Abah Warkop dalam edisi kegiatan aktivitas dinamika ASN, dalam hal ini bidang kelautan dan perikanan Kota Gorontalo, di mana pada siang hari ini melakukan kegiatan monitoring, kegiatan diseminasi, dan kegiatan evaluasi masyarakat nelayan yang ada di Kota Gorontalo, lebih khusus masyarakat yang terhimpun dalam koperasi konsumen. Dan di sini Abah Warkop berada di lokasi Koperasi Konsumen Karya Putra Gorontalo, tepatnya berada di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo. Inilah Koperasi Konsumen Karya Putra Gorontalo, adalah koperasi binaan secara teknis, adalah binaan Dinas Koperasi Kota Gorontalo, dan secara substansi kegiatan adalah binaan dari Dinas Kelautan Perikanan Kota Gorontalo. Dan pada siang hari ini Dinas Kelautan Perikanan Kota Gorontalo, dalam hal ini bidang kelautan dan tangkap, di bawah pimpinan langsung oleh Bapak Kepala Bidangnya, Bapak Enrosale SS TPI MM. Dan kalau Abah Warkop lihat ini, kelihatan ini memang dikeroyok oleh bidang ini, karena beliau membawa semua stakeholder yang ada di bidang, baik Kepala Seksi Daya Saing Ibu Ruli Yasin, SPI MSI. Kami lihat juga ada Kepala Seksi Kenelayanan Bapak Anto Jakaria, Sarjana Ekonomi. Dan alhamdulillah di kegiatan ini juga suatu kebanggaan bagi masyarakat nelayan, khususnya nelayan yang terhimpun dalam Koperasi Konsumen Karya Putra Gorontalo. Ini dihadiri oleh anggota legislatif Kota Gorontalo, yakni Bapak Jemi Mamangkai. Ini, makasih Pak. Ini menandakan bahwa betapa kepeduliannya salah satu anggota DPR Kota Gorontalo, Bapak Jemi Mamangkai, terhadap kegiatan kenelayanan. Baiklah, kami akan wawancarai Ketua Koperasi Karya Putra Gorontalo. Ini kita lihat para anggotanya lagi santai-santai nih, setelah mendapat pembekalan dari Dinas Teknis. Ini Pak Ketua Koperasi Putra Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf Pak, Ya. bisa tahu nama Bapak ini? Murpan Biki. Murpan Iya. Biki. Bapak sebagai Ketua Koperasi Iya. apa namanya? Karya Putra. Karya Putra Gorontalo. Ada satu pertanyaan Pak. Ini dapat lihat kegiatan ini, kegiatan kita agak santai, enjoy, tapi bermakna. Apa yang Bapak bisa jelaskan sama kami tentang kegiatan Bapak adakan pada saat ini? Nah, terima kasih kepada Dinas Perikanan Kelautan. Ini koperasi ini Pak didirikan tahun berapa? Baru tahun ini. Baru tahun ini. Iya.
Kegiatan-kegiatannya seperti apa, Pak? Kegiatannya seperti penangkapan, penjualan. Oh, ada penjualan, Pak? Iya, Bagaimana prospek penjualan di koperasi Bapak? ya baru mau jalan jadi insya Allah kalau ada hasilnya. Iya. Bagaimana kalau soal fasilitas bagaimana, Pak? Fasilitas kita punya kapal penangkap ikan satu. Alhamdulillah ada satu, Pak ya. Iya. Kalau di sini apa kapal Perahu motor begitu, Pak? ya, perahu ya. motor 6 Enam. sama katintin satu. Berarti Pak kalau saya lihat pada kegiatan hari ini dihadiri oleh Bapak harus bersyukur semua stakeholder yang ada di bidang kelautan. Iya. Ini kira-kira Bapak apa tanggapan Bapak soal ini dari Dinas Kelautan? Ya itu terima kasih juga untuk Pak Kabit kan, Iya. Kepala Bidang Penangkapan banyak dibantu. Banyak dibantu, Pak ya. Oke. Ya, itulah tadi wawancara saya dengan Ketua Koperasi Putra Gorontalo. Oke, Pak, terima kasih. Sukses selalu, Pak. Oke. Ya, itulah wawancara saya sejenak dengan Ketua Koperasi Putra Gorontalo. Beliau yang sebagai koperasi yang menangani kegiatan kenelayanan. Memang pemirsa Buniman Warkop bahwa di kelautan perikanan itu pembinaan koperasi itu memang taktisnya itu ada di Dinas Teknis Koperasi. Namun karena ini bersentuhan dengan perikanan dan kelautan, maka kontribusi dan kehadiran dari Dinas Kelautan dalam hal ini bidang tangkap itu sangat banyak membantu kegiatan-kegiatan mereka. Ya, kita lihat lagi santai-santai. Ini Bung Arpan, Bung Apan, stakeholder penyuluh perikanan, Lajang Pasir. Nah ini, ya, jauh-jauh dari Lajang Pasir Tenda karena datang merasa sama sekorsa, beliau datang juga memotivasi koperasi yang ada di Leato Selatan ini. Ya, ini Pak Kabit Kelautan dan Tangkap Dinas Kelautan Gorontalo. Assalamualaikum Pak Kabit. Waalaikumsalam. Ini Pak kelihatan kegiatan ini sangat dinamis. Apa harapan Bapak dari kegiatan ini? Alhamdulillah kegiatan ini atas kerjasama tim kami sekaligus untuk modifikasi koperasi maupun ada oleh-oleh sedaki dari dinas. Ya. Alhamdulillah terlaksana dengan bagus. Luar biasa. Pak, ini catatan Pak. Data Warkop ini data. Ya. Kita berbicara statistik bahwa kelautan perikanan di Kota Gorontalo banyak menggapai suatu prestasi. Sebagai contoh, nilai tukar nelayan kita di atas rata-rata. Kemudian kita juga telah melahirkan koperasi andalan nasional. Kemudian konsumsi ikan per kapita kita di atas nasional. Jadi memang kelautan perikanan Kota Gorontalo kelihatannya memang sangat progresif dan maju. Kira-kira apa strategi Bapak ini? Kira-kira strategi saya itu tergantung staf saya, terutama dari kasih kenelayanan, kasih prasarana maupun daya saing. Kalau begitu pasti untuk menjawabnya itu kepala-kepala seksi saya, terutama daya saing. Silakan untuk mewawancarai kepala seksi saya daya saing. Silakan, Abang. Ya, oke, terima kasih. Itulah bincang sejenak saya dengan Kepala Bidang Kelautan dan Tangkap Dinas Kelautan Perikanan Kota Gorontalo, Bapak Enro Saleh SSTPI MM. Baiklah, untuk lebih menggali kegiatan kita pada siang hari ini, saya sedikit banyak berbincang dengan Ibu Kepala Seksi Daya Saing Bidang Kelautan dan Tangkap Kota Gorontalo, Ibu Ruliana Yasin, Pak ya, Bu ya, Ruliana Yasin SPI MSI. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Abah Warkop, lihat Bu, kegiatan ini luar biasa pada siang hari ini. Kira-kira Bu bisa ada
Abah Warkop mendapatkan informasi lebih teknis soal kegiatan pada siang hari ini? Saya kira Abah Warkop daya saing itu mencakup seluruh stakeholder yang ada di bergerak di bidang perikanan pada khususnya, mau budidaya, mau tangkap, mau yang ruang laut, semuanya itu bergerak, pasti muaranya akan berdaya saing. Makanya daya saing dianggap bahwa itu adalah ibu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Iya. Semuanya boleh masuk, dan saya kira alhamdulillah dari sisi pembangunan, yang khususnya untuk pembangunan sektor perikanan tangkap yang ada di Kota Gorontalo, sektor daya saing itu cukup banyak kontribusi dukungan bagi perikanan tangkap. Di antaranya mungkin salah satunya adalah pemanfaatan dari setiap penggunaan, misalnya produksi dari hasil perikanan itu langsung dimanfaatkan oleh para baik pengolah, pemasar maupun penampung yang ada di Kota Gorontalo. Jadi saya kira daya saing ini sama pada dasarnya adalah pendukung dari semua sektor perikanan Bu, tangkap. ada catatan penting yang Abah Warkop dapat di kegiatan bidang kelautan, khususnya secara taktis teknisnya itu ada di seksi Ibu. Kota Gorontalo telah melahirkan koperasi teladan tingkat nasional, kemudian UKM yang sudah berkiprah di tingkat nasional, UKM sektor perikanan ya. Kemudian kalau Abah Warkop juga kemarin mendapat data nilai tukar nelayan Kota Gorontalo ini luar biasa. Itu di atas. Kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan sehingga banyak prestasi yang semestinya harus kita ketahui yang telah dicapai? Iya. Khusus untuk Kota Gorontalo sendiri, bahwa kita pernah melahirkan 2 kali berturut-turut masuk tingkat nasional, itu peserta dari Kota Gorontalo, khususnya dari kegiatan lomba masak serba ikan yang merupakan binaan dari Dinas Kelautan Perikanan Kota Gorontalo. Alhamdulillah kita berhasil 2 kali berturut-turut, 2 tahun berturut-turut masuk nasional. Luar biasa. Dan ini cukup berprestasi, dan bahkan sempat mendapatkan penghargaan di tingkat yang ketiga nasional, yaitu kemudian dari beberapa program yang ada dari pusat sendiri kita cukup banyak mendapatkan apresiasi dari kementerian, dari pusat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perikanan baik tangkap budidaya yang pada dasarnya didukung oleh sektor daya saing itu sendiri. Luar biasa. Ini Bu, Kota Gorontalo kan semua tahu hanya memiliki garis pantai 15 km. Artinya secara potensi perikanan itu banyak orang anggap bahwa itu sangat kecil. Namun kalau berbicara perikanan khususnya daya saing, kami lihat ini perikanan hilir itu luar biasa kota. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari potensi kota yang sebagai barometer Provinsi Gorontalo dari daya saing? Iya, saya kira kalau dilihat dari sisi garis pantai, memang mungkin Kota Gorontalo ini adalah yang terkecil dari yang ada di Provinsi Gorontalo, hanya 15 km dari Leato Selatan sampai dengan Tanjung Kramat. Cuman kalau kita mengukur dari potensi yang ada, itu sangat besar. Teluk Tomini ini cukup luas Pak, dan itu dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh nelayan yang ada di Kota Gorontalo, dan hasil tangkapan ada di kota. Produksi itu cukup tinggi yang ada di Kota Gorontalo, dan pemanfaatannya baik dari sektor olahan maupun pemanfaatan dalam bentuk fresh itu sudah langsung dimanfaatkan oleh nelayan itu sendiri. Saya kira ini yang menjadikan Kota Gorontalo tidak hanya terbatas dan dilihat dari sektor dilihat potensinya hanya dari panjang garis pantai. Saya kira itu Pak. Oke. Yang paling terakhir Bu, apa harapan Ibu tentang
kegiatan kita pada siang hari ini? Harapannya insya Allah khususnya karena ini berada di Koperasi Konsumen Karya Putra Gorontalo, kita mengharapkan salah satu basis lembaga perikanan khususnya yang mewadahi para nelayan yang ada di Leto Selatan. Kami pada dasarnya berharap insya Allah wadah ini bisa menggali segala potensi yang ada di khusus yang ada di masuk dalam lembaga koperasi konsumen ini, bisa memanfaatkan lembaga sebagai sumber wadah untuk mengembangkan potensi yang ada, baik pengembangan kapasitas sebagai nelayan itu sendiri maupun mungkin dari sektor-sektor yang lainnya. Saya kira itu, Pak. Oke, terima kasih Bu. Salam sukses selalu Bu. Salam sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itulah pemirsa Budiman Abah Warkop, wawancara saya secara teknis dengan Kepala Seksi Daya Saing Bidang Kelautan Tangkap Kota Gorontalo yang banyak memberikan masukan kepada kita semua tentang kegiatan kita pada hari ini, sekaligus program Dinas Kelautan dalam hal ini Bidang Kelautan dan Tangkap Kota Gorontalo. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa nelayan dan segala aspeknya juga alhamdulillah dibina oleh penyuluh perikanan, dan saya lihat ini ada penyuluh perikanan yang sebagai pembina Pak Mahyudin Tontoyo. Ini beliau adalah penyuluh perikanan yang banyak membina para koperasi dan nelayan yang ada di Kota Gorontalo. Inilah penyuluh perikanan yang semestinya penyuluh perikanan ini adalah filialnya ini, artinya mereka adalah dari kementerian dan wilayah tugasnya Kota Gorontalo, tapi beliau sangat progresif dan sangat aktif. Ini luar biasa. Pemirsa Abah Warkop, pada kegiatan siang hari ini alhamdulillah dihadiri langsung oleh salah satu anggota DPR Kota Gorontalo, Bapak Jemi Mamangkai. Ini luar biasa karena memang banyak harapan besar masyarakat terhadap anggota dewan, karena secara sistem kepemerintahan pastilah antara eksekutif dan legislatif itu pasti akan selalu bergandengan, dan merupakan suatu kelebihan dan satu penghargaan besar bagi Koperasi Konsumen Karya Putra Gorontalo. Pada kegiatan hari ini dihadiri langsung oleh Bapak Jemi Mamangkai selaku anggota DPR Kota Gorontalo. Oleh sebab itu saya akan sedikit berbincang dengan Pak Jemi soal kegiatan kita pada hari ini. Ini mohon maaf Pak Jemi. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Selamat siang. Salam. Ini maaf Pak, dari Abah Warkop ingin sedikit berwawancara dengan Bapak. Ingin menanyakan ini kegiatan nelayan, khususnya koperasi yang luar biasa. Kira-kira apa kesan Bapak melihat kegiatan seperti ini Pak? Kesan ini memang cukup baik walaupun di masa pandemi, tapi kita tetap Jaga jarak. menjaga jarak, dan saya berpikir hal ini untuk kita ini baik untuk semua. Karena kenapa? Apa yang kita bikin hari ini, kita akan menunjang masyarakat kita di dalam Iya, betul. Iya. pekerjaan mereka sehari-hari. Iya. Dan ini memang harus, karena selama ini masih jarang tersentuh, karena dengan adanya anggaran yang terbatas di Kota Gorontalo, sehingga kali ini saya coba melalui ruang kami ya. Iya. Kami mempunyai ruang diberikan keluasan oleh undang-undang dalam undang-undang RPJMD, bahwa kami diberi ruang atau kotak, satu kotak untuk menampung aspirasi daripada masyarakat itu, sehingga ini yang saya coba bawa di dalam kantor saya di DPRD, kita bersuara dengan teman-teman dan dengan tim DAPD pemerintah Kota Gorontalo, dan menganggarkan bantuan mesin ini kepada masyarakat untuk menunjang dari usaha pekerjaan mereka sehari-hari. Itu menyangkut kehidupan mereka, dan ini yang perlu kita dorong terus. Dan saya bersyukur bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Kota Gorontalo ini, dan mendapat respon yang baik, dibantu juga oleh Pak Endo dan Pak Wahyudin, teman-teman lain, sehingga ini bisa terlaksana dengan baik semuanya. Jadi begini Pak,
berdasarkan data yang Abah Warkop dapatkan, Ya, bahwa ini daerah pesisir ini terkadang dan tanda kutip orang melihat secara marginal, tapi ternyata potensi ekonomi pembangunan ada di sini. Dan Bapak selaku anggota DPR, Ya. kami melihat sangat respon dengan hal-hal seperti ini. Semestinya Pak, hal apa yang harus dilakukan oleh teman-teman dalam hal bagaimana melihat kegiatan masyarakat seperti ini? ya. Kalau saya berpikir ini sesuai juga dengan apa yang digembar-gemborkan oleh Presiden RI Iya betul. Ya. dengan programnya Nawacita itu kan, Ya. membantu masyarakat pesisir, karena di masyarakat pesisir itu banyak pembangunan di situ yang bisa kita bantu. Ya. Keterlambatan itu perlu kita dorong terus, sehingga saya mulai dari dengan satu hal yang kecil ini, Iya. walaupun sekecil ini, mulai mencoba membuka tabir ini, mencoba mendorong masyarakat untuk lebih di dalam hal pekerjaan mereka di bidang kelautan ini, sehingga pendapatan mereka itu bisa Ya, bisa terangkat Pak ya. terangkat Ya. dan mereka bisa sukses dan sejahtera seperti masyarakat umum lainnya. Ketertinggalan itu harus kita kejar. Iya. Nah, mulai sekarang kita mulai dorong dengan perlahan-lahan, walaupun sekecil ini apa yang kita sampaikan tadi, saya sampaikan tadi bahwa dengan sekecil itu yang bantuan yang kita berikan, tapi ini akan melihat bahwa akan meningkatkan pendapatan mereka. Nah, ke depan saya akan meminta juga kepada teman-teman untuk lebih fokus kepada masyarakat di pesisir pantai. Ya, jadi Bapak punya agenda-agenda tersendiri untuk kegiatan seperti ini Pak? Ya, Ya luar memang biasa saya Pak sudah Jim. mulai komitmen. Iya. Makanya saya ketemu dengan di sini salah satunya Kak Kuko di Lehato Iya. Ololalo ya. Olalo. Olalo. Lalu yang satu di Talumolo, yang satu di Lehato Utara. Iya. Luar biasa. Jadi itu saya mulai membuka 3 tempat ini untuk mencoba memberikan bantuan-bantuan itu melalui APBD. Jadi memang masyarakat nelayan tidak merasa sendiri. Ada di antaranya Bapak yang artinya orang yang bisa diharapkan. Ya, seperti Ya. itulah Pak. Ya, saya sendiri juga tidak bisa berpegang begitu. Namun karena saya ini hobi mancing. Waktu dapat dengan Terus terang rumah hobi mancing. Jadi saya mulai mendekatkan diri dengan para nelayan ini, Ya. dan saya tahu persis apa yang menjadi kebutuhan Oh, mereka. iya. Sehingga ini yang saya harus dorong terus ke depan. Bagaimana pendapatan, bagaimana mereka bekerja di laut, saya tahu. Luar biasa. Nah, memang anggota Saya apa yang mereka rasa pasti saya sudah tahu rasanya. memang Pak kalau melihat dari gestur Bapak ini memang betul nothing kelihatan. Iya. Pak ada satu pertanyaan kami Pak, Abah Warkop yang paling terakhir. Yes. Dilihat dari realita yang ada Pak, Ya. bagaimana soal Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Gorontalo? Karena ini potensi yang luar biasa. Kalau saya copas dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ruli tadi, sampai dunia kiamat pun potensi perikanan tidak akan hilang di muka bumi. Iya, itu potensi kelautan ini sungguh luar biasa. Cuman ada sarana dan prasarana ini yang kita terbentur di sini, sehingga ini butuh dorongan. Semua stakeholder harus merapatkan diri. Bagaimana kita dorong ini? Stakeholder Pak ya? Iya. Harus. Oh, iya. Itu perlu kerjasama semua. Iya. Kalau tidak, kita tidak bisa jalan. Iya. Karena ini perlu kesatuan kita, sehingga kita dorong itu masyarakat pesisir Iya. supaya tercapai apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden RI, Nawacita, selesaikan. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Jim. Salam sukses. Ya, amin. Ya, itulah terima kasih wawancara saya dengan anggota DPR Kota Gorontalo Bapak Jemi Mamangkai. Beliau sangat peduli dengan perikanan sebagai basic beliau di kegiatan keseharian. Kami lihat aktivitas setelah kegiatan evaluasi, monitoring dan diseminasi yang dilakukan. Oke, demikian Abah Warkop dalam safari Abah Warkop di edisi Dinamika Aparatur. Salam sukses Gorontalo, tetap jaga protokol kesehatan dari Gorontalo untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.